serta tidak lupa kepada seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya nih akan pada hari ini? Alhamdulillah jika akan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dian Nurcahyani, selaku moderator hari ini yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Adapun tujuan saya bersama rekan-rekan saya hari ini selain untuk sharing, kita juga di sini akan berdiskusi mengenai materi konsep proses morfologi. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Nurcahyani dengan NIM 212100013 dan rekan saya dengan NIM 212100041. Dan saya Anwar dengan NIM 212100061. Ya. Baik, di sini ada proses morfologi menurut Samsuri. Nah, proses morfologi adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Kata disebutnya bentuk minimal yang bebas, artinya bentuk itu dapat diucapkan tersendiri, bisa dikatakan dan bisa didahului dan diketahui oleh jeda yang potensial. Nah, di sini dalam buku Zainal Arifin ada 9 proses morfologi, yakni ada proses morfologi derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, derivasi balik, meta-analisis, analogi, dan yang terakhir ada kombinasi proses. Nah, mengenai 9 proses morfologi ini, nah menurut Teh Sinta, derivasi zero itu yang seperti apa sih, Teh? Jadi derivasi zero itu adalah proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Tentunya leksem figur yang berupa leksem tunggal misalnya dapat berubah menjadi kata tunggal figur melalui proses morfologis derivasi zero. Selama ini kita menyebut kata figur sebagai kata dasar. Padahal sebelum menjadi kata, figur adalah sebuah leksem mapan yang berupa leksem tunggal diubah menjadi kata tunggal makan melalui proses morfologis derivasi zero. Baik, jadi proses morfologi derivasi zero itu yaitu sebuah pembentukan kata yang mengubah leksem menjadi tunggal menjadi kata tunggal ya tadi ya. Oke, baik. Di selanjutnya itu ada proses morfologi afiksasi. Nah, menurut Kang Saiful, proses morfologi afiksasi itu yang seperti apa sih, Kang Saiful? Nah, menurut yang saya ketahui, afiksasi ini atau penyembuhan adalah proses morfologi yang mengubah sebuah leksem menjadi kata afiks. Ada 3 macam. Nah, jadi yang intinya mah lebih jelasnya yang menghubungkan suatu imbuhan itu yang disebut dengan afiks. Nah, berdasarkan letakan ada yang disebut prefiks yaitu awalan. Nah, ada yang kedua infiks sisipan, dan yang ketiga sufiks yaitu akhiran. Nah, awalan, sisipan, dan akhiran ini karena letaknya selalu di depan bentuk dasar, sebuah apik disebut awalan atau prefiks, apik disebut sisipan. Nah, contoh dari prefiks, infiks, sufiks atau konfiks di sini ada beberapa contoh prefiks, yaitu seperti morfem meng, peng, ke, ber, per, ter, di. Jadi seperti contohnya mengapa salah morfem bermain, asal kata main. Nah, di awalan itu jadi diawali dengan morfem langsung disatukan dengan leksem atau kata main, jadi bermain. Nah, itu ada infiks yaitu l, m, r atau in.
Ada juga sufiks kan, an, di, dan lain sebagainya. Nah mungkin segitu kalau tentang afiksasi. Oke, jadi proses morfologi afiksasi itu yang mengubah sebuah leksem menjadi kata setelah mendapatkan afiks yang dalam bahasanya itu kita cukup banyak jumlahnya yang saya tulis. Oke, selanjutnya ada proses morfologi reduplikasi. Nah, menurut Teh Sinta, proses morfologi reduplikasi itu yang seperti apa, Teh? Ya, jadi proses morfologi reduplikasi itu proses morfologis yang mengubah sebuah leksem menjadi kata setelah mengalami proses morfologis reduplikasi. Nah, tak diubah menjadi dui purwa, dui lingga, dui wasana, dan dui lingga saling suara. Misalnya leksem rumah dapat dibentuk menjadi sebuah kata ulang dengan menggunakan proses morfologis reduplikasi dui lingga atau pengulangan itu menjadi contohnya itu rumah-rumah. Pengulangan itu terdapat dalam kata ulang semu atau yang menyatakan jamak seperti cuma-cuma, kisi-kisi, lupa-lupa, miju-miju, logi-logi, dan turun. Oke, baik. Jadi dalam proses morfologi reduplikasi itu mempunyai pengulangan, yaitu beberapa pengulangan. Ada pengulangan suku awal, pengulangan penuh, pengulangan suara, pengulangan dan pengulangan suku akhir. Nah, selanjutnya itu ada proses morfologi komposisi. Nah, menurut Kang Saiful, komposisi itu yang seperti apa sih, Kang Saiful? Nah, di sini juga yang keempat ada proses morfologis reduplikasi. Nah, apa sih proses morfologis komposisi ya? Tadi sudah dijelaskan reduplikasi. Oh, masalah. Komposisi adalah gabungan dua buah kata atau majemuk yang membentuk kata baru. Intinya yaitu penjemukan atau pemenjemukan penggabungan adalah proses morfologis yang mengubah gabungan leksem menjadi satu kata. Contohnya kata sapu plus tangan, nah menjadi satu kata yaitu sapu tangan. Jadi dari awal kata leksem sapu dan leksem tangan menjadi sapu tangan. Nah itu sebuah kata. Langsung yang kedua ada mata, leksem mata dan leksem hari menjadi kata, satuan kata matahari. Oke, baik. Dalam proses morfologis komposisi ini ada pemajemukannya yang dapat berupa itu ada yang pertama pemajemukan bentuk bebas dengan bentuk bebas. Yang kedua ada pemajemukan bentuk bebas dengan bentuk terikat, ataupun dan yang ketiga pemajemukan bentuk terikat dengan bentuk terikatnya. Nah, setelah ada proses morfologis komposisi, ada juga proses morfologis abreviasi. Nah, menurut Teh Sinta, itu proses morfologis abreviasi itu yang seperti apa? Proses morfologis abreviasi adalah proses morfologis yang mengubah leksem atau gabungan leksem menjadi kependekan. Jadi pengendekan kata atau abreviasi merupakan salah satu cara proses pembentukan kata, yakni dengan menyingkat kata menjadi huruf, bagian kata atau gabungan sehingga membentuk sebuah kata. Pembentukan kata melalui proses abreviasi ini meliputi singkatan, akronim, dan lambang. Nah, contoh dari singkatan ini contohnya singkatan dari PBB dan dari kepanjangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Contoh dari akronim alir atau cairan alir. Lalu contoh dari lambang yaitu misalnya sentimeter atau sentimeter. Oke, baik. Sebenarnya singkatan dan akronim itu secara resmi tidak dikembangkan oleh pusat bahasa, tetapi terbatas pada singkatan ANDA, UB, SDA, HLM. Nah, alasannya apa? Alasannya agar bahasa Indonesia tetap terkendali pada rambu-rambu yang sudah ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada proses morfologi derivasi balik. Nah, menurut Kang Saiful, proses morfologi derivasi balik itu yang seperti apa? Proses morfologi derivasi balik yaitu merupakan proses yang dapat menjelaskan mengapa bentuk dipungkiri yang seharusnya dimungkiri. Nah, itu contohnya dalam
membingungkan pemilih. Nah, seharusnya itu kata dipungkiri itu menjadi kata dimungkiri. Nah, seharusnya itu dimungkiri. Seperti kalimat seperti ini, tidak dapat dimungkiri. Jadi dari asal pungkir dibalikan menjadi kata dimungkiri, bahwa partai politik yang terlalu banyak akan membingungkan pemilih. Nah, dari sini saja sudah jelas bahwa dimungkiri merupakan bentuk yang tidak tepat karena terbentuk dari kata dasar pungkir yang merupakan bentuk tidak baku. Kemudian kata yang tepat adalah dimungkiri, bentuk pasti dari memungkiri dengan kata dasar mungkir. Oke, baik, terima kasih Anak Bante. Dan selanjutnya nih, Sinta. Di sini ada proses morfologis meta-analisis. Nah, proses morfologis meta-analisis itu yang seperti apa? Nah, proses morfologi meta-analisis merupakan proses yang dapat menjelaskan bentuk-bentuk dengan pramu dalam pramugari, pramusiswi, pramusaji, atau pramusyakuran, atau dapat menjelaskan bentuk yang secara historis salah seperti bentuk kembara yang seharusnya embara dan sebagainya. Pembentukan kata seperti tunakarya, tunasusila, tunanetra, tunawisma, tunadaksa, tunagrita adalah bentuk meta-analisis. Oke, terima kasih. Nah, Kang Saiful, di sini ada proses morfologis analogi. Nah, menurut Kang Saiful, proses morfologis analogi itu yang seperti apa? Jadi proses morfologi analoginya yaitu bentukan terakhir ini dapat juga disebut sebagai pembentukan kata dengan cara analogi, yaitu pembentukan kata melalui proses morfologis analogi yang dilakukan dengan bertolak dari bentuk yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia atau pembuatan KBBI bertolak belakang dengan arti yang sebenarnya. Nah, contohnya seperti kalimat atau kata pesuruh yang berarti kan pesuruh itu artinya orang yang disuruh dalam KBBI misalkan. Nah, di samping itu kata penyuruh juga, penyuruh itu orang yang menyuruh. Nah, dibentuk kata lain dengan beranalogi pesuruh. Jadi asalnya itu penyuruh menjadi seorang pesuruh. Seharusnya pesuruh itu kan dalam KBBI itu orang yang disuruh, namun di sini menjadi dibalikan menjadi kata penyuruh. Jadi pesuruh itu orang yang suka nyuruh. Jadi diksinya sama-sama dengan kata penyuruh. Namun kalau di KBBI sebenarnya kata pesuruh ini bukan yang dimaksud dengan kata penyuruh. Namun di dalam KBBI sendiri pesuruh itu orang yang disuruh, tapi jadi berubah menjadi orang yang nyuruh. Oke, nah di antara analogi untuk pembentukan kata ialah penggunaan awal verb yang bermakna yang, ber, atau dapat pula dengan menggunakan kata tata dan juru. Nah, misalnya di dalam bahasa Indonesia nih terdapat kata pesuruh yang berarti orang yang disuruh. Di samping kata penyuruh, orang yang menyuruh, maka dibentuk kata lain dengan beranalogi pada kata si pesuruh itu. Pesuruh orang yang disuruh, lawan kata penyuruh, orang yang menyuruh, petatar orang yang ditatar, lawan penatar orang yang menatar. Nah, selanjutnya pembentukan kata melalui analogi itu tampak khususnya di bidang olahraga, misalnya berdasarkan bentuk petinju dan pemula, diciptakan bentuk pegolf, peselancar, pesenam, dan petenis. Nah, untuk yang terakhir ini ada kombinasi proses. Nah, menurut Sinta itu kombinasi proses itu yang seperti apa sih? Jadi proses morfologis yang ke-9 ini adalah kombinasi proses. Semua bentuk itu dapat berkombinasi sehingga ada bentuk seperti kereta apian, kemurahan hati, kecerdasan, bilang, AMB, dan sebagainya. Lebih dari itu, proses pembentukan kata juga dapat dialami oleh rasa, maka terjadilah bentuk seperti ketidakadilan, dipulau-pulaukan, dan sebagainya. Oke, baik, itulah 9 proses morfologis menurut
Zainal Arifin. Nah, kan tadi sudah dijelaskan nih ya proses-proses morfologi yang 9 itu. Nah, bagi teman-teman yang kurang jelas atas penjelasan dari kami mengenai proses morfologi itu boleh ajukan tangan untuk bertanya mengenai proses morfologi. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengangkat tangannya. Oke, baik, di sini ada Teh Nova, ada Teh Sherwan, dan juga ada Teh Syawla. Baik, untuk penanya pertama kepada Teh Nova, saya persilahkan untuk bertanya. Silakan. Saya bertanya mengenai bagaimana sih proses dalam terbentuknya morfologi. Oke, baik. Selanjutnya kepada Teh Sherwan, boleh? Sebentar, sebelumnya izin bertanya kepada moderator, leksem dalam derivasi zero itu apa? Terima kasih. Oke, baik. Dan yang terakhir itu ada Teh Syawla. Boleh, silakan Teh Syawla. Ya, izin moderator, izin bertanya. Tadi kan sudah ditanyakan oleh Teh Nova mengenai proses morfologi. Nah, saya izin bertanya, mengapa sih proses morfologi itu bisa terjadi? Terima kasih. Oke. Baik, mungkin ada 3 pertanyaan dari teteh yang tadi ya. Izinkan saya bersama rekan-rekan saya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, di sini rekan-rekan saya akan menjawab pertanyaan dimulai dari pertanyaan dari Teh Nova. Nah, tadi kan pertanyaan Teh Nova itu bagaimana sih proses terbentuknya morfologi seperti itu, Teh Nova? Nah, baik, pada Teh Sinta, saya persilahkan. Proses terbentuknya morfologi yaitu ada proses yang terjadi pada galiran hidro atau sebagai leksem dasar untuk membentuk kata baru, yaitu proses pemilihan atau afiksasi, lalu penggabungan atau composite, dan pendekatan kata atau abreviasi. Mungkin selebihnya akan menjelaskan Ya, mungkin kalau dari saya proses morfologi ini bisa terjadi karena ada sebuah leksem yang memang harus berbeda makna ketika kita mengucapkan kata tersebut. Kata awal misalkan rumah, ketika kita ingin menambahkan leksem atau morfem yang lainnya, nah disitulah ada yang namanya proses morfologi, pembentukan kata yang nantinya akan terjadi menjadikan tujuan tersebut berbeda. Seperti tadi katanya kata rumah berbeda dengan kata berumah. Nah, itu ada proses yang namanya afiksasi. Misal seperti tadi komposisi ataupun duplikasi, seperti kata orang-orang. Nah, dari kata tersebut contoh orang-orang itu kan seharusnya leksem atau pokok katanya itu orang, leksem. Karena ada proses reduplikasi di situ, yaitu orang-orang, untuk di situ katanya menjadi majemuk, menjadi orang-orang itu banyak. Jadi ngerti ya? Jadi perbedaan dari orang menjadi orang-orang, nah itu jadi proses reduplikasi. Nah, itulah kenapa pembentukan reduplikasi ini bisa terjadi. Nah, gitu ya. Oke, baik. Bagaimana Teh Nova? Apakah sudah jelas? Terima kasih Kang Saiful dan Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Sherwan mengenai leksem dalam derivasi zero itu apa sih? Nah, ini boleh dijawab Kang Saiful. Nah, proses morfologis derivasi zero, kita lihat inti katanya saja. Derivasi zero, zero artinya kan nol. Jadi tidak ada penambahan sebuah morfem, afiks atau pengulangan atau kombinasi yang lainnya. Jadi memang derivasi zero ini suatu dalam pengertiannya juga proses morfologis yang mengubah leksem menjadi kata, leksem tunggal menjadi kata tunggal. Ya kan? Itu pertanyaannya. Leksem tunggal menjadi kata tunggal.
di mana leksem tunggal ini yang dimaksud yaitu pokok kata. Jadi kata suatu bahan dasar untuk ya contohnya kira bahan dasarnya seperti tadi kata tanah, air, sungai itu adalah sebuah kelas kata. Memina, dan terba itu seperti minum dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam dari Kasidero, kata minum itu udah minum aja. Leksem kata mengubah menjadi kata tunggal. Nah, leksem katanya itu minum. Pas berubah ke kata tunggalnya jadi minum aja. Jadi nggak ada perubahan, kosong. Kalau afiksasi mah kan misalkan di dalam leksemnya itu ada minum, ditambahin kedua jadi meminum. Itu proses morfologis afiksasi. Kalau misalkan reduplikasi pengulangan kata, minum dari leksem kata minum jadi minuman kan beda. Nah, kita membandingkan dari proses morfologis reduplikasi, morfologis afiksasi dengan dari Kasidero ini sudah terlihat gitu. Jadi bahwasanya kata minum jadi minum saja, seperti contoh kata aku akan pulang ke rumah dulu, ya misalnya ya rumah terlebih dahulu rumah. Jadi kata rumah itu nggak dirubah. Kalau misalkan aku sudah berumah tangga, kan ada kata berumah. Nah, jadi dalam satu kata atau kalimat tidak ada perubahan. Nah, mungkin segitu. Oke, mungkin leksem itu adalah bahan dasar pembentukan kata. Nah, di sini ada menurut Richard Nordquist tahun 2019 yang dimana menyatakan bahwa leksem merupakan bagian fundamental dari leksikon atau kosakata. Nah, seperti itu. Saya share contoh lainnya. Misalkan leksem batu, itu leksem batu berubah menjadi kata batu, seperti itu. Apakah dapat dimengerti? Siap, dapat dimengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, oke, di sini ada pertanyaan terakhir dari Tasyawa mengenai mengapa sih proses morfologi itu bisa terjadi. Kami sudah menjawab ya. Boleh, silakan. Jadi, pertanyaannya mengapa proses morfologi itu terjadi? Proses morfologi menurut Sansuri adalah cara penerapan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Kata disebutnya sebagai bentuk nominal yang bebas, artinya bentuk itu dapat diucapkan tersendiri, bisa dikatakan dan bisa didahului dan diikuti oleh jeda yang potensial. Bagaimana Teh Syafri? Apakah Kang Sayangul mau menambahkan atau sudah cukup? Boleh. Boleh, silakan. Tadi pertanyaannya mengapa proses morfologis itu bisa terjadi? Ya. Ya mungkin sudah tadi itu kenapa bisa terjadi? Karena tadi perbedaan sama seperti tadi ya perkataan pertanyaan pertama. Jadi perbedaan itu sebuah makna itu berbeda. Nah, bagaimana kita mengubah makna tersebut ya, mengubah satu kata itu menjadi kata lain. Walaupun ibaratkan leksem perubahan morfologi kata tersebut hanya ditambahkan, hanya diulang-ulang, hanya dikombinasikan dengan kata lain ataupun dengan variasi morfem yang lain itu. Itu karena perbedaan makna mungkin atau tujuan yang akan dikatakan oleh seseorang itu berbeda. Kalau pendapat saya dan ya. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Eful. Terima kasih juga Tesita atas waktunya mengenai sharing dan berdiskusi mengenai proses morfologi. Nah, dalam hal ini dapat dipaparkan tentang proses morfologis apa saja sih yang terjadi gitu kan. Kan di dalam buku Zainal Arifin itu ada 9 proses morfologis yang terjadi. Nah, mungkin
kelompok kami. Nah, sebelum kami menutupnya, izinkan kami untuk memberikan satu lembar kertas dan Akang Teteh boleh mengisinya menurut apa ya? Menurut sepemahaman Akang Teteh yang tadi dijelaskan oleh Kang Saiful dan Teh Sinta, sejauh mana si Akang Teteh itu mengetahui dan memahami itu proses ke-9 proses morfologis menurut Zainal Arifin. Boleh Kang Saiful? Boleh benar tadi. Sambil menunggu yang lain, sambil menunggu kertasnya kesini lagi. Berjalan. Menjelaskan tentang tadi ada yang ingin bertanya mungkin tentang perbedaan proses morfologi dengan proses morfofonemik ya kan? Nah, morfologi itu kan jadi kata morfem dan logi, jadi itu adalah ilmunya gitu tentang seluk-beluk kata yang memang tentang perubahan-perubahan yang memang terjadi dalam kata tersebut. Dari dalam itu mencakup semuanya. Nah, morfofonemik ini suatu ilmu yang memang ibaratnya subbab dari morfologi. Nah, tadi kan morfologi itu adalah seluk-beluk kata. Nah, di sini morfofonemik itu lebih ke proses perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan suatu morfem dengan morfem lain. Jadi dalam bentuk fonemnya, fonem itu kan kita sudah belajar dalam fonologi ya. Dalam fonologi bagaimana perubahan fonem, bagaimana perubahan suara atau kata. Nah, proses data perubahan fonem tersebut terjadi karena suatu fonem dalam morfem bertemu dengan morfem lainnya. Contohnya ya fonem N. Dalam morfem N dan N akan berubah menjadi fonem M. N bisa kan? Ya, betul. Nah, fonem M bila bertemu dengan P, G, dan F, contohnya seperti asal kata morfem pen digabungkan dengan kata batik. Nah, mungkin kan kita harus mengucapkan dengan fonem pen batik kan? Kayak adik saya kalau ada membaca ya, kalau adik saya kata menggunakan itu menggunakan, jadi bukan men. Iya, bukan bukan kata, kalau kita kan menggunakan. Iya. Kalau adik saya itu kalau baca, coba baca menggunakan, jadi suka ketawa kan. Oke. Nah itu, atau fonem-fonem yang lainnya, jadi perubahan bentuk fonem dengan morfem bertemu dengan morfem yang lainnya. Jadi morfem yang pertama itu dengan morfem yang lainnya itu antara fonemnya yang dilihat itu seperti fonem N, morfem di morfem pertama morfem pertama itu pen tadi N, atau misalkan dalam morfem M, morfem R aja ya. Morfem R kan ada kata belajar tuh. Nah, kata belajar tersebut yang asalnya morfem ber, kan nggak ada itu kata belajar, ya kan? Jadi kata belajar itu adalah penggabungan suatu kata L dan R digabungkan jadi belajar. Nah gitu, menjadi fonem L jika bertemu dengan morfem. Asal katanya itu ajar, jadi masa kita ngatanya berajar kan kayak gak enak gitu. Makanya apa yang sudah biasa kita bicarakan, morfem dengan morfem yang lainnya itu perubahan fonem akhir morfem pertama itu akan berubah fonem tersebut menjadi morfem. Itu aja. Oke, mungkin kalau proses morfologis itu lebih ke suatu proses yang yang mengubah leksem menjadi kata. Nah, sedangkan proses morfofonemik itu lebih ke proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan. Gitu, seperti itu ya Kang Epul? Bisa seperti itu. Oke, baik. Kertasnya sudah sampai mana? Sudah ini Terima kasih Kak Nova.
Oke, mungkin karena kertasnya juga sudah saya pegang gitu. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah pengucapan kata atau ada kata-kata yang kurang sopan dan menyinggung perasaan Akang Teteh. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.